Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Sebelum itu saya memperkenalkan diri, nama saya Amri Yahya, saya dari Brebes. Sekarang saya kuliah di Universitas Negeri Malang, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Dan hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang penelitian kualitatif. Hasil dari video ini akan dijadikan tugas untuk UTS, ujian tengah semester, di mata kuliah penelitian kualitatif. Baik, ada 5 pertanyaan pada UTS kali ini, yaitu jelaskan pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama ada 5 ya. Pertama, penelitian kualitatif menghasilkan hipotesis, teori, atau proposisi. Yang kedua, penelitian kualitatif adalah murid. Yang ketiga, fenomena yang ditemukan dalam penelitian kualitatif bersifat ganda. Yang keempat, inner perspektif. Dan terakhir, kelompok yang diteliti dalam penelitian kualitatif disebut subjek bukan objek. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang pernyataan-pernyataan tadi. Dari hasil saya membuka artikel, yang pertama adalah penelitian kualitatif menghasilkan hipotesis, teori, atau proposisi. Nah, menurut saya pribadi dari hasil saya membaca ya, untuk penelitian kualitatif sendiri itu tidak ada hipotesis H1 atau HO ya. Kenapa? Untuk HO itu biasanya ada atau tidaknya. Contohnya, biasanya di penelitian kualitatif itu ada pengaruh media belajar gambar pada kemampuan membaca siswa. Nah, dari 2 pertanyaan tersebut, dari judul tersebut itu ada pengaruh media belajar, itu jelas. Ketika ada kalimat pengaruh, biasanya atau pasti itu ada hipotesis mempunyai pengaruh atau enggak, HO atau H1. Nah, jelas ketika ada pengaruh-pengaruh bahasa itu penelitian kuantitatif. Untuk penelitian kualitatif biasanya teori, menghasilkan teori sama menghasilkan proposisi. Untuk teori apa? Contohnya. Baik, saya jelaskan. Contoh judul. Biasanya implementasi kurikulum merdeka dan problematika kurikulum merdeka pada sekolah A. Contohnya kan. Nah, di situ kita mencari data empiris. Apa sih cara mengimplementasikan kurikulum merdeka? Terus apa saja sih tantangan atau problematika yang dihadapi? Nah, hasil tersebut kan akan ternyata caranya tahap-tahapnya seperti ini. Setelah dari hasil penelitian dan tersebut bisa dijadikan teori untuk bisa diterapkan di sekolah yang berikutnya. Yang kedua, proposisi. Proposisi itu biasanya hubungan. Contoh kita ke judul ya, biar lebih enak jelasinnya. Judulnya hubungan motivasi belajar siswa terhadap latar belakang pendidikan orang tua, latar pendidikan orang tua. Jadi apakah ada hubungan prestasi motivasi belajar terhadap latar belakang pendidikan orang tua? Diteliti, diobservasi, wawancara dilakukan. Ternyata dari hasil penelitian tersebut ada keterkaitannya. Orang tua yang latar belakangnya tinggi, pendidikan tinggi sampai S2, S3 itu anaknya mempunyai motivasi tinggi karena dipacu terus oleh orang tuanya. Itu proposisi. Jadi dari ketiga hipotesis, proposisi, dan tadi teori, untuk penelitian kualitatif tidak ada hipotesis. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua apa? Saya baca lagi. Penelitian kualitatif adalah murid. Ya, untuk penelitian kualitatif adalah murid, maksudnya apa? Jadi murid itu bisa menjadi subjek yang akan kita teliti. Subjek penelitian berupa apa? Kenapa subjek itu dalam penelitian kualitatif bisa apa saja? Yang pertama biasanya benda atau keadaan, fenomena, atau juga manusia. Kenapa tersebut? Jadi penelitian kualitatif datanya itu kan berupa deskripsi ya, atau informasi. Data empiris juga bisa, dan manusia itu termasuk dalam hal tersebut, mempunyai informasi berdasarkan pengalaman, memberikan data empiris yang telah terjadi. Kita kembali ke contoh judul aja ya, biar cepat. Contohnya, analisis hasil belajar siswa terhadap latar belakang pendidikan. Itu kan bisa masuk juga kan. Jadi kita menganalisis fenomena hasil belajar siswa itu meningkat. Itu karena latar belakangnya apa? Dulunya SD terus belajar bahasa Arab. Kok beda, yang dulunya madrasah ibtidaiyah terus belajar bahasa Arab beda, itu kan mempunyai pengaruh. Bukan pengaruh ya, ada hubungannya.
Itu yang nanti bisa diteliti sebagai subjeknya adalah murid. Baik, untuk pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga tentang fenomena yang ditemukan dalam penelitian kualitatif bersifat ganda. Artinya apa? Fenomena tersebut seringkali tidak dapat dijelaskan oleh satu atau sudut pandang. Jadi harus melibatkan beberapa aspek atau dimensi atau interpretasi yang saling keterkaitan. Kita ke contoh ya. Contohnya saya temukan adalah kecemasan sosial pada remaja. Seorang peneliti akan menemukan sebuah kecemasan sosial pada remaja saat ini yang dapat dipahami konteks sangat individual. Sebenarnya ada dua faktor. Kecemasan karena dari pribadi sendiri, kurang percaya diri atau bersama pengalaman trauma itu kan, itu mempunyai pengaruh yang kepercayaan diri. Yang kedua apa? Untuk tingkat sosial, kecemasan apa? Yaitu norma-norma sosial, takut dibully, takut dijauhi, dia mengikuti trending gitu kan, atau berdasarkan sudut pandang masyarakat atau tetangganya, itu juga mempengaruhi kepercayaan diri. Dan hal itu mempunyai keterkaitan atau dari fenomena tersebut mempunyai dua sudut pandang antara diri pribadi dan pengaruh sosial. Seperti itu untuk pertanyaan ketiga. Selanjutnya kita ke pertanyaan keempat. Baik, pertanyaan keempat tentang inner perspective, yaitu pemahaman dalam tentang nilai-nilai atau pengalaman subjek yang akan partisipasi peneliti untuk memahami dunia subjek atau perspektif mereka sendiri. Jadi inner perspective adalah untuk memahami secara mendalam terkait subjek yang akan kita teliti. Metodenya apa yang akan digunakan dalam inner perspective? Biasanya itu itu wawancara, observasi partisipatif, analisis naratif untuk mengeksplor dan menggali inner perspective dalam penelitian kualitatif. Terakhir adalah dalam penelitian kualitatif, kelompok atau komunitas diteliti disebut subjek bukan objek. Baik, bedanya kuanti sama kual itu beda. Kalau kuantitatif, subjek atau kelompok itu dijadikan objek. Kalau istilahnya itu di penelitian kualitatif itu subjek itu adalah ya apa sih? Manusianya atau yang akan kita teliti itu subjeknya, bukan objek ya, subjek ya. Jadi dalam penelitian kualitatif yang menjadi fokus tadinya adalah mencerminkan pendapat penelitian memperlakukan kelompok sebagai entitas yang aktif dan memiliki pengalaman, pandangan, sudut pandang, dan identitas yang kompleks. Kenapa dari kelompok itu bisa disebut subjek? Karena di penelitian kualitatif itu sendiri bertujuan untuk memahami dinamika internal, dinamika budaya, dinamika nilai pengalaman kolektif dari kelompok-kelompok tersebut. Contohnya, kita akan meneliti sebuah kurikulum merdeka, implementasi kurikulum merdeka. Kenapa di kelas A, kelas B, kelas C itu hasilnya berbeda-beda, padahal satu guru. Itu kan ada kelompok-kelompoknya berbeda ya. Apa di kelas A ini pembelajarannya beda, ataukah di kelas B ini memang kemampuan memahami siswanya berbeda? Itu kan harus kita teliti. Jadi untuk komunitas itu disebut subjek bukan objek. Mungkin cukup sekian. Jawaban kurang memuaskan saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamasah.